Siapa yang tidak bangga memiliki anak berprestasi? Nilainya di sekolah selalu bagus, bahkan menduduki peringkat pertama. Demi menciptakan anak berprestasi, beberapa orang tua memilih cara yang keras. Salah satunya memaksa anak untuk mengikuti berbagai les tambahan di luar sekolah. Padahal tidak semua anak senang mengikuti les, karena bagaimanapun dunia anak adalah bermain. Orang tua harus memahami batas kemampuan dan minat anak. Inilah yang menjadi dasar untuk mengikutkan anak pada kegiatan les. Orang tua juga perlu bertanya ke anak program les apa yang ia sukai, agar kegiatan les menjadi menyenangkan, bukan menjadi beban. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai mengenal batas kemampuan anak, telah hadir di studio bersama kami psikolog anak Roslina Verauli dan pemilik rumah Main Fun Day, Nadia Syatir. Selamat siang Mbak Vera dan Mbak Nadia. Kita langsung saja ke Mbak Vera dulu kali ya Mbak. Ini sistem pendidikan anak di Indonesia ini bikin orang tua panik. Jadinya berbagai les gitu dilakukan agar anak-anaknya bisa berkompetisi. Menurut Mbak Vera seperti apa sih Mbak? Nah ini dia, ini juga menjadi concern kita sama-sama selaku psikolog, pendidik, yang untuk pendidik ya, kemudian nanti orang tua. Kok belakangan ini terlalu banyak, jadi setiap klien yang ke saya pun demikian, ketika kita monitoring weekly-nya, weekly monitoring, ternyata kegiatan mereka selain sekolah adalah les. Les is okay, kalau lesnya adalah minat, pengembangan minat dan hobi. Tapi ini kalau les pelajaran, itu sebetulnya hanyalah les-les yang ditujukan ketika anak-anaknya punya problem dalam belajar. Misalnya punya learning disability atau learning difficulties misalnya. Jadi sukar belajar baca, sukar belajar tulis, sukar belajar hitung, atau anaknya memang lebih lambat dibandingkan anak lain, boleh. Baru boleh di les. Kalau misalnya nggak pelajaran. Kalau nggak ada masalah, kalau memang nggak ada masalah gitu ya. Ya, sekolah saja sudah cukup, sisanya adalah pengembangan minat dan hobi sebetulnya Mbak Mel. Kalau untuk anak yang tidak ada masalah, tapi nggak apa-apa les gitu ya Mbak ya. Les seperti Nggak apa masalah. tuh yang baik? Jadi ada banyak les sebetulnya ya, kalau anaknya tidak punya masalah loh ya. Pengembangan minat dan hobi di sini maksudnya adalah maklum di usia sekolah 6-12, anak justru adalah periode sibuk seorang anak. Jadi anaknya memang punya tuntutan atas dirinya sendiri untuk lebih dinamis, punya berbagai macam kegiatan, tapi bukan yang memberikan pressure. Misalnya pengembangan minat hobi itu bisa untuk art atau seni, bisa untuk kegiatan scientist, jadi meneliti lingkungan ya sekitar itu, ya. Ini kan untuk yang 6 dan 12 ya. Kalau di bawah 6 tahun itu yang kalau di bawah 6 tahun itu sebetulnya periode bermain sebetulnya namanya. Jadi ya bermain-mainlah. Karena melalui bermain, jadi eksplorasi alias menjelajah, anak-anak memperoleh banyak pelajaran. Jadi 2-3 tahun dia baru mengenal konsep. Jadi pada saat 4-5 tahun, anak-anak ingin memperdalam. Jadi mengeksplorasi apa yang dia pelajari. Misal begini, waktu 2-3 tahun dia mengenal konsep lingkaran sama segi 4 atau segi 3 misalnya. Di usia 4-5 tahun, segi 4-nya digabung dengan lingkarannya jadi rumah. Itu kan pendalaman sebetulnya, dan itu dia dapatkan dari lingkungan sekitar, bahwa bentuk segitiga segi 4 bisa ditemukan di segi 4 ada di pintu misalnya. Jadi proses ini dinamakan dengan eksplorasi. Les Mbak Vera bilang les minat dan hobi di umur 4-5 tahun boleh nggak sih? Kalau boleh, les renang, les renang, bulu tangkis gitu ya, olahraga berarti sports ya, yang related dengan sports, atau piano atau drum biasanya ya, dengan seni itu ada macam-macam, seni musik, seni gambar, seni tari, ya semua loh. Kemudian kemampuan robotik ya, kemampuan mengenal komputer. Jadi bukan main gamesnya di sini, tapi mengenal bahasa pemrograman, tapi dalam cara-cara yang sederhana. Itu sebetulnya dibutuhkan. Jadi boleh ya kalau untuk les-les minat dan hobi begitu. Jadi ya Mbak ya? kegiatan-kegiatan minat dan hobi. Nah kalau di Fun Day ini kan juga di bawah 5 tahun begitu ya. Kalau rumah soalnya dari umur 1,5 tahun 18 bulan tuh sampai umur 4 tahun lebih gitu. Apa sih anak-anak umur segitu kan jangan deh kita rampas ke dia untuk bermain, kan memang bermain kan. Dia menerima informasi itu dengan cara yang menyenangkan, bermain gitu. Terus dia itu ya kreativitas itu, soalnya perkembangan otak kanannya itu ya. Jadi kan dari
Meski 3. sebetulnya gini sih, kalau otak kanan otak kiri sebetulnya memang sedang tidak ini lagi kok. Maksudnya udah nggak tren lagi karena otak itu keseluruhan kita melibatkan Iya, semua. secara optimal gitu kan. Tapi 7 tahun itu baru kalistung gitu. Kalau dulu kan 7 tahun kalistung. Sekarang PAUD udah ada kalistungnya. Stres dong anak ditekan gini, padahal belum waktunya gitu kan. 4 tahun baru ya satu-satu, ini angka 1. Jadi kalau di rumah main Fandai tidak ada tuh ya, Nggak ada, A, B, C, D, 1, 2, 3 itu nggak ada ya? Nggak. Kita cuman nyanyi-nyanyi segala macam. Kita hitung, kita nyanyi-nyanyi aja gitu, kreativitas kayak gitu. Terus lebih nyata sih. Misalnya kita bikin kreativitas pemadam kebakaran kayak gitu. Terus kita bisa besoknya pengen ke pemadam bunda gini-gini. Kita besoknya cari informasi pemadam bisa nggak anak-anak naik pemadam. Terus apa? Wah aku pengen ya jadi pemadam kebakaran kayak gitu. Kita menyenangkan. Anak tuh aman, nyaman, senang ya. Tapi sekarang ini kan ada keharusan untuk bisa calistung sebelum SD. Nah itu tanggapannya seperti apa dari rumah main Fandai? Aduh, kalau misalnya kita pemerintah harus lihat lagi ya, soalnya anak umur golden age itu belum kalistung ya, yang membaca, menulis, berhitung itu tuh umur untuk masuk untuk sekolah ya, sekolah formal 6 tahun ya. Kalau dulu 7 tahun perasaan kalau misalnya calistung itu, soalnya ya perkembangan otaknya tuh masih main dan dia masih menyerap informasinya secara menyenangkan. Kalau yang dipaksa untuk seperti itu malah nggak bagus. Gitu. Kalau Mbak Vera tanggapannya seperti apa? Harus Begini. bisa calistung nih. Kenapa disebut calistung? Baca, tulis, dan hitung. Itu operasional sebetulnya. Jadi ketika BA jadi BA, CA jadi CA, atau 2 tambah 3 sama dengan 5, 5 dikurang 3 sama dengan 2, itu operasional. Makanya usia 6 sampai 12 disebut usia operasional. Jadi ketika anak usia 6 tahun, 7 tahun diperkenalkan langsung tentang operasional seperti dalam bacaan atau tulisan dan hitung, dengan cepat mereka langsung tangkep. Nah prosesnya untuk sampai ke level itu makanya tadi mengenal lingkaran segi 4 di usia 2-3 tahun, 4-5 dia eksplor mendalam dalam bentuk rumah, bangunan dan lain-lain. Kemudian semua huruf dan angka model dasarnya adalah geometris yang tadi, bentuk-bentuk geometris. Menarik, nanti kita lanjutkan di segmen selanjutnya ya Mbak. Baik, Mel. Pemirsa jangan kemana-mana, Dialog Jurnal Siang akan segera kembali.